Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati pikiran kami semua. Dan kami belajar melalui firman Tuhan, betapa kami bisa mengandalkan Tuhan dan harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami, di dalam tantangan-tantangan yang kami hadapi, dan melihat Kristus yang telah lebih dahulu melewati semua, memberikan kemenangan bagi kami, dan kami melewati semua juga di dalam kemenangan yang Kristus telah hasilkan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman kaum muda sekalian, saya akan share screen. Firman Tuhan hari ini di bawah tema Bersama Allah Aku Menang. Saudara-saudara, apa sih yang biasa orang ajarkan dari kisah Daud dan Goliat kalau kita mendengar kisah Daud dan Goliat? Biasanya ya, ini bisa banyak ya kesimpulannya, tapi biasanya kita diajak untuk belajar. Wah, jadilah pahlawan seperti Daud yang keberaniannya perlu diteladani. Jadi biasanya tuh Daud dilihat yang keberaniannya perlu diteladani. Bagaimana tidak melawan Goliat? Kemudian kita juga biasanya juga belajar dari kisah ini, ayo kalahkan Goliat dalam diri kita. Kalahkan Goliat dalam diri kita. Apa sih raksasa-raksasa dalam diri kita yang perlu kita kalahkan? Nah, bisa juga kadang-kadang kita belajar dari kisah ini, don't see the big of your problem. Jangan lihat masalahmu, gitu ya. Jangan fokus pada masalahmu. Dan lainnya. Jadi, biasa kalau orang mengajarkan tentang kisah Daud dan Goliat, guru sekolah minggu atau guru komisi anak mengajarkan kisah, tidak salah ya. Karena dari mana belajar dan baik selain dari Alkitab, selain dari tokoh-tokoh Alkitab, jadi nggak salah. Cuma kita perlu belajar memahami ya bahwa cerita-cerita dalam perjanjian lama harus dimengerti dalam 3 tahap. Ada 3 tahap untuk kita menafsirkan cerita-cerita dalam perjanjian lama. Yang pertama itu tahap dasar. Setiap kisah, termasuk kisah Daud dan Goliat ini, harus kita pahami sebagai sebuah sejarah pribadi, ya. Sejarah pribadi siapa? Ya tokoh Daud, begitu ya. Oke. Tapi nggak berhenti sampai di situ saja. Kita juga bisa melihat tahap menengah. Tahap menengah kita melihat bahwa ternyata kisah Daud dan Goliat ini kita pahami sebagai sejarah nasional kerajaan Israel. Bagaimana kerajaan Israel tuh pernah mengalami peperangan melawan Filistin. Bisa juga. Tapi saudara-saudara, yang terutama ketika kita membaca Alkitab adalah, ya, ketika kita membaca Alkitab, sampai kamu tua nanti, sampai kamu punya anak cucu nanti, ya, dan kamu harus ajarkan ke anak cucumu. Besok-besok ya, kalau kamu punya cita-cita menikah ya, kalau mau melajang juga silakan aja ya. Nah, jadi kamu harus mengerti bahwa cerita-cerita di Alkitab kita harus pahami dengan tahap puncaknya. Tahap puncaknya yaitu sebagai bagian dari sejarah penebusan. Ya, tolong teman-teman yang jadi co-host bisa bantu untuk di-mute ya, teman-teman yang jadi co-host, yang Narnia dan siapa, tolong di-mute kalau ada yang suara-suara lain selain saya ya. Thank you. Nah, jadi kita perlu melihat kisah-kisah Alkitab itu dengan tahap yang lebih dalam. Jangan hanya memahami kisah Alkitab itu, meskipun ceritanya menarik ya, seru, action, wah pokoknya keren deh, ya. Tapi kita harus pahami setiap kisah Alkitab itu memiliki tahap yang tertinggi, yaitu apa sih bagian kisah ini dalam sejarah penebusan? Apa maksudnya sejarah penebusan? Sejarah penebusan itu sejarah keseluruhan kitab suci, ya. Kan Alkitab itu ditulis dari Kejadian sampai Wahyu ya. Dari Kejadian sampai Wahyu kan ada garis sejarah tuh. Nah, dalam garis sejarah ini kan ada sejarah-sejarah penebusan ya. Sejarah penebusan itu artinya sejarah karya Allah menyelamatkan umatnya yang puncaknya nanti lewat Tuhan Yesus begitu ya. Nah, kita harus melihat, temukan dalam garis sejarah yang panjang ini dari Kejadian sampai Wahyu, di mana kita bisa temukan Kristus tergambar di situ. Coba kalau kita membaca kisah Daud dan Goliat ya,
di mana kita bisa menemukan Kristus tergambar dalam kisah Daud dan Goliat. Kan Kristusnya belum lahir, tapi kita harus temukan. Karena seluruh Alkitab itu sebetulnya dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, Perjanjian Lama bicara tentang nubuatan akan kedatangan Kristus. Perjanjian Baru bicara soal penggenapan akan Kristus yang sudah datang. Nah, jadi teman-teman ketika membaca Alkitab, kisah apapun termasuk kisah Daud dan Goliat, coba temukan di mana Kristus dalam kisah ini. Ya. Apa sih karya penebusan Allah yang tergambar dalam kisah ini? Nah, itu yang harus teman-teman praktekkan ketika membaca Alkitab. Jadi jangan membaca Alkitab hanya sebagai tahap dasar saja, ya. Kalau kita membaca Alkitab sebagai tahap dasar saja, nanti akhirnya Alkitab hanya menjadi buku petunjuk moral, ya. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, lalu apa bedanya dengan pelajaran PPKN? PPKN kan belajar tentang moral, Pancasila. Apa bedanya tentang pelajaran sosiologi? Nah, karena itu belajar Alkitab harus beda dengan belajar sosiologi, harus beda dengan belajar PPKN, karena nilai-nilai Alkitab itu sifatnya kekal. Ya, kamu harus temukan di mana Kristus dalam kisah ini. Jadi bukan sekedar mengajarkan pelajaran-pelajaran moral. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus lebih dalam dari itu, ya. Karena belajar Alkitab itu tidak sekedar belajar pelajaran-pelajaran moral. Nah, sekarang kita lihat ya, tentang tahap dasar. Tahap dasar, kalau kita membaca Alkitab di tahap dasar, kita akan memahami, oh ternyata kisah Alkitab Daud dan Goliat itu adalah sejarah pribadi, tentang pribadi Daud yang masih muda, masih kemerah-merahan pipinya, masih ganteng lah ya. Ya, biasanya orang makin tua makin ganteng juga sih. Jadi ya, cakep lah, elok, enak dipandang mukanya. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu mesti gambarkan seperti siapa ya. Kalau digambarkan seperti aktor Korea, saya rasa nggak cocok juga ya, karena Daud masih muda sudah pukuli singa dan pukuli beruang. Saya nggak bisa kebayang tuh aktor Korea tuh penuh dengan cakar-cakar di badannya karena mukulin beruang dan mukulin singa ya. Nah, jadi saya nggak tahu ya kira-kira mau digambarkan seperti apa ya. Nah, pokoknya Daud itu elok, masih muda, dan dengan sebuah umban dan batu licin berhasil membunuh Goliat. Nah, itu kalau kita memahami kisah ini dalam tahap yang paling dasar, ya. Pesannya, wah, Daud ternyata adalah tokoh panutan dalam hal keberanian. Ayo kita berani seperti Daud. Nah, kita boleh-boleh aja sih menyimpulkan dari kisah ini tentang bagaimana kita belajar dari tokoh Daud, tapi sekali lagi tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini masih tahap dasar sekali. Kalau membaca Alkitab tidak boleh berhenti hanya sampai, ayo belajar dari Daud. Nah, itu nggak boleh. Nah, memang sih dari Daud kita bisa belajar banyak. Contoh ya, Daud itu memang berani loh. Dia melawan Goliat. Ya, siapa itu Goliat? Dalam 1 Samuel 17 ayat 4, Goliat itu digambarkan sebagai sosok yang tinggi besar ya. Memang tidak dibilang raksasa sih. Dan tingginya pun sebetulnya berbeda, versi Alkitab berbeda ukuran sebenarnya. Kalau kita membaca Alkitab versi King James Version atau versi Alkitab versi terjemahan naskah yang lebih terbaru ya, yang terbaru, itu tingginya 2,74 meter, sekitar 3 meteran. Ya, tingginya Goliat itu sekitar 3 meteran. Jadi bayangin aja ring basket itu ya 3 meteran. Wah, itu setinggi itulah Goliat. Tapi ada juga versi Alkitab, naskah yang lebih kuno, ya contohnya naskah Laut Mati, mengatakan tinggi Goliat itu cuma 1,85 meter. Jadi yang benar yang mana? Nah, sebetulnya soal berapa tingginya nggak terlalu penting sih saudara-saudara ya. Nanti kalau kamu ke surga tanya aja sama Daud ya. Daud, Goliat tuh tingginya seberapa sih sebenarnya? Nah, yang pasti entah tingginya 3 meteran, entah tingginya 2 meteran, yang pasti ada sosok yang tinggi besar yang menghina-hina Allah Israel dan kemudian Daud dengan keberanian menghadapinya. Nah, sebetulnya kalau mau dibilang ukuran badan ya, taruhlah ukurannya Goliat itu cuma 2 meter ya, 2 meter kayak ukuran pemain basket pada umumnya ya, pemain basket yang di NBA itu ya. Nah, taruhlah tingginya 2 meter. Sebetulnya yang paling cocok untuk melawan Goliat itu siapa sih? Saul ya. Sebetulnya Raja Saul itu adalah raja pria Israel yang paling cocok untuk melawan Goliat. Karena apa? Karena Saul itu seorang muda yang elok rupanya, ganteng juga ya.
dan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Wah, berarti Daud aja kalah cakep tuh, saudara. Ya. Nah, dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Lebih tinggi dari setiap orang sebangsanya. Orang Israel itu tingginya kira-kira sepak Cahyo gini lah ya, 173, 175 begitu ya. Itu tingginya orang Israel rata begitu ya. Nah, si Goliat ini taruhlah tingginya 1,85. Nah, Saul kira-kira tingginya juga segitu. Ya, kalau mengikuti ukuran naskah yang lebih kuno ya. Jadi Saul itu tingginya mirip-mirip Goliat sebetulnya. Ya. Dan Saul adalah sosok raja yang paling cocok melawan Goliat karena tingginya sama dan dia raja pula. Ya, jadi dia punya kesempatan untuk membuktikan kehebatannya sebagai pemimpin. Nah, tapi di sini kita melihat ya ada sebuah kontras antara Daud yang badannya rata-rata dengan Saul yang badannya lebih tinggi dari orang pada umumnya. Nah, apa kontrasnya? Nah, teman-teman, salah satu rahasia untuk membaca Alkitab, kalau kalian mau belajar menafsirkan Alkitab adalah ketika kalian menafsirkan cerita-cerita Alkitab, coba cari kontrasnya. Nah, mungkin sekarang ini bagi kalian beberapa nggak terlalu tertarik dengan ini ya, apa sih menggali Alkitab, apa sih pentingnya. Tapi kalau besok-besok ya kalian dengar khotbah ini, karena khotbah ini kan akan dimuat di YouTube nih. Dan ingat, kok tiba-tiba saya kangen ya dengar khotbahnya Pak Cahyo. Nah, kalian putar lagi khotbah ini dan waktu itu kalian sudah lebih rindu belajar firman Tuhan. Ya kalau sekarang kan masih pada cuek-cuek beberapa ya. Nah, mungkin kalau besok-besok kalian lagi, wah saya rindu sekali ini belajar firman Tuhan lebih dalam lagi nih, begitu kan? Nah, coba kalian lihat khotbah ini lagi. Belajar untuk menafsirkan cerita-cerita Alkitab ya, pelajari kontras-kontrasnya. Ada kontras antara Saul versus Daud ya. Contoh Saul ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, mendengar kata-kata Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Berarti Saul yang tinggi besar itu sangat cemas dan takut, padahal tingginya kan sepantar sama Goliat. Dan sama-sama berpengalaman perang gitu loh. Nah, tapi saudara, Saul cemas hatinya dan sangat ketakutan sama dengan orang-orang Israel lainnya. Tapi Daud yang tingginya rata-rata itu berani untuk menghadapi Goliat dan berkata kepada Goliat yang selama 40 hari itu tiap hari menantang dan menghina-hina Allah Israel. Daud berkata, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Nah, saya garis bawahi kalimat penting ini karena ini kalimat ini menjadi inti khotbah kita. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini kalimat inti dalam khotbah kita hari ini, saudara ya. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Ini kata-kata Daud, ini iman Daud. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan dalam tangan kami. Saudara, Allah akan, dia mengatakan ia pun, dia yakin sekali, dia beriman sekali, ia pun, Allah pun menyerahkanmu ke dalam tangan kami. Seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan begitu. Ya, dia tidak pakai kata akan, dia tidak pakai kata insya Allah, dia tidak pakai kata mudah-mudahan, tapi dia mengatakan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Seolah-olah itu sudah menjadi realita, itu sudah jadi kenyataan bahwa Goliat itu pasti kalah di tangan Tuhan. Nah, teman-teman, jadi kita melihat iman Daud kontras sekali dengan Saul. Beda sekali dengan Saul. Kontras itu artinya perbedaan ya. Saul yang tingginya sepantar dengan Goliat, cemas hatinya dan sangat ketakutan. Tidak pakai kata takut ya, sangat ketakutan. Nah, sedangkan Daud yang ukuran tinggi badannya rata-rata kayak orang biasa, mengatakan di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, teman-teman, jadi kontras sekali ya. Jadi ini yang mau kita lihat, kontras antara dua orang ini. Nah, saudara, sekarang kita lanjutkan kisah kita. Nah, selain kita melihat tahap dasar tadi ya, tentang pribadi Daud, sekarang kita melihat bahwa kisah ini secara konteks lebih luas, secara konteks kebangsaan, ini bicara soal sejarah nasional kerajaan Israel, di mana Nabi Samuel baru selesai mengurapi Daud dengan minyak, dan sang gembala muda ini menjadi raja Israel secara diam-diam. Lalu Raja Gembala Muda ini menyelamatkan bangsa Israel dari musuh utama mereka dengan membunuh Goliat, orang Filistin itu. Nah, apa sih pesan yang bisa diambil? Kalau tadi dalam tahap dasar tadi pesannya adalah tentang keberanian Daud. Nah, dalam tahap menengah ini pesannya ternyata
Daud adalah raja yang diurapi Allah untuk menyelamatkan Israel. Ingat ya, fokusnya ini lagi bicara konteks nasionalnya, kerajaan Israel, dan menjamin keamanan mereka di tanah perjanjian. Nah, saudara, tapi menafsirkan Alkitab nggak boleh berhenti sampai di sini. Kita harus ke tahap yang lebih dalam lagi, tahap puncaknya. Nah, coba kita pikirkan, dari kisah Daud ini, dalam kisah sejarah penebusan dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih yang bisa kita pelajari? Ternyata Daud tidak bergantung pada kekuatan senjata atau kemampuannya sendiri. Jadi inti narasinya, inti kisahnya adalah bukan sekedar tentang seorang raja Israel mengalahkan musuh, bukan, saudara ya. Bukan tentang sosok Daud yang pemberani, bukan. Inti kisahnya sebetulnya bukan itu, meskipun kita bisa belajar juga tentang itu ya. Tapi inti kisahnya bukan tentang sosok Daud yang pemberani, bukan tentang seorang raja Israel yang mengalahkan musuh, bukan. Melainkan tentang Tuhan sendirilah yang mengalahkan musuh-musuh umatnya. Ya, Tuhan sendirilah yang mengalahkan musuh-musuh umatnya. Nah, saudara, itu yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Tuhan sendirilah yang berperang dan mengalahkan musuh umatnya. Tadi seperti kata-kata Daud tadi ya. Tadi Daud berkata karena Tuhanlah yang memegang pertempuran. Ya. Nah, zaman dulu teman-teman, zaman dulu itu ketika satu kerajaan berperang dengan kerajaan lain, itu beda dengan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan Amerika perang sama China misalnya ya, kan lagi tegang-tegang terus nih di sana nih, di Laut Cina Selatan ya, lagi tegang-tegang terus, atau Korea Utara dengan Korea Selatan misalnya. Kalau zaman sekarang kan negara berperang ya murni urusan politik gitu ya, murni urusan politik. Nah kalau zaman dulu nggak begitu. Kalau zaman dulu, misalnya Israel perang lawan Filistin, itu sama saja peperangan antar dewa ya. Jadi dewanya Filistin melawan Allahnya Israel. Nah, nanti siapa yang menang itu menunjukkan bahwa Allahnya lebih hebat, begitu ya. Jadi kalau Israel yang menang berarti Allahnya Israel lebih hebat. Nah, kalau Filistin yang menang berarti dewanya Filistin lebih hebat. Nah, saudara, jadi zaman dulu kalau negara berperang itu bukan masalah politik belaka, itu masalah keagamaan ya. Jadi Tuhan siapa yang lebih hebat. Nah, karena itu Daud mengatakan di tangan Tuhanlah pertempuran. Dia ingin mengklaim bahwa Tuhanlah Allah yang mengatasi semua Allah. Nah, karena itu kita mesti lihat dalam sejarah penebusan teman-teman ya, dalam sejarah penebusan, dalam sejarah kerajaan Allah, pertempuran antara Daud dan Goliat ini adalah salah satu babak kecil. Saya kasih garis bawahi ya, babak kecil. Ini hanya salah satu babak kecil ya dari pertarungan sepanjang abad dari zaman dulu sampai nanti ya, antara kerajaan Allah versus kerajaan setan atau musuh. Setan kan artinya musuh ya. Setan itu artinya musuh. Yang dimulai dari Taman Eden. Jadi saudara, pertempuran Daud dan Goliat itu cuma salah satu bagian kecil saja ya. Dari pertarungan kerajaan Allah melawan kerajaan setan yang sampai sekarang terus terjadi. Yang sampai sekarang terus terjadi ya. Nah, dimulai dari kapan? Dimulai dari Taman Eden. Dari sejak zaman Adam dan Hawa. Ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3:15 ya. Dalam Kejadian 3:15, Tuhan berkata kepada ular, karena ular berhasil menggoda manusia jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengutuk ular. Dan apa yang Tuhan katakan kepada ular, alias musuh setan itu ya, iblis ya, Tuhan mengatakan, aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau ular itu melambangkan setan, dan perempuan ini itu maksudnya manusia ya, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunan manusia. Ya, dan keturunan manusia, keturunan si perempuan itu akan meremukkan kepala atau menghancurkan ular, menghancurkan setan, dan engkau ular atau setan akan meremukkan tumitnya. Engkau ular akan meremukkan atau mencelakai keturunan perempuan. Nah, saudara, dan peristiwa ini terjadi dalam kayu salib. Ya. Ketika Yesus disalib, saudara, ada keturunan perempuan lahir dari seorang anak darah Maria ya, namanya Yesus ya. Dia disalib, saudara. Ketika dia disalib, itu ular berhasil meremukkan tumitnya. Artinya meremukkan tumitnya sebuah bahasa perlambangan ya. Artinya dia mencelakai dengan menimbulkan kematian terhadap Yesus. Tetapi melalui kematian Yesus ya, terjadi penebusan dosa. Artinya kepala ular atau kuasa ular dihancurkan. Ya, kuasa ular dihancurkan lewat penyalipan Yesus. Nah, jadi
peristiwa penyaliban Yesus adalah kemenangan orang Kristen. Klimaksnya adalah dalam kemenangan Yesus atas iblis di kayu salib. Dalam hidupnya, dalam matinya, dalam kebangkitannya. Dan akhirnya pada kedatangannya yang kedua, iblis akan benar-benar dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iblis benar-benar akan total, sepenuhnya ya dihukum oleh Allah. Nah, tapi puncaknya itu lewat kematian Yesus di kayu salib. Itulah awal kemenangan kita. Nah, sekarang kita lihat pelajaran pertama. Ya, jika hari ini kita sebagai gereja, ya, jika kamu dan saya sebagai orang Kristen teraniaya. Ya, teraniaya itu nggak harus berarti kamu disiksa, dipukuli, rumah ibadahnya dibakar seperti di Aceh, nggak harus begitu ya. Teraniaya itu bisa aja kamu diolok-olok oleh teman, bisa aja kamu kehilangan jabatan karena kamu bersikap jujur ya, seperti ketua yayasan Kalam Kudus kita ya, Bapak ketua yayasan kita kan saking jujurnya ya, dia harus kehilangan jabatan di dalam pekerjaannya karena dia tidak mau berlaku curang misalnya ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah contoh-contoh di mana gereja itu teraniaya. Ketika kamu dimusuhi teman, ketika kamu dijauhi teman karena kamu tidak mau sama-sama ikut menyaksikan film porno misalnya, atau kamu tidak mau melakukan hubungan seks pranikah, lalu kamu ditinggalkan pacar kamu, kamu gak sayang sama saya tinggal kamu gak mau kasih badan kamu, berarti kamu gak sayang saya. Nah, kamu sampai akhirnya ditinggalkan pacarmu, ya udah, biarin. Kamu teraniaya sebagai orang percaya ya. Tapi ingat, di tangan Tuhanlah pertempuran. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Di dalam Kristus kita telah menang dan akan menang. Coba kita lihat. Kolose 2 ayat 13-15 ya. Yesus telah lebih dahulu berperang bagi kita. Dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa. Saya pakai Alkitab terjemahan BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dan karena kalian tidak disunat secara lahiriah, tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat hutang itu, dengan mengampuni hutang dosa kita itu, menyalibkan surat hutang itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Nah, pada salib Kristus, Allah membuat segala roh-roh yang memerintah, yaitu iblis dan berkuasa, menjadi tidak berdaya lagi. Ya, mereka dijadikan tontonan umum. Jadi iblis, setan dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya ketika Yesus mati di kayu salib. Saudara, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi penebusan, terjadi pengampunan dosa. Surat hutang kita dihapuskan, dipakukan di atas kayu salib. Jadi kita menang karena Kristus telah memenangkan pertempuran di atas kayu salib. Nah, saudara, jadi lewat kematian Kristus, orang Kristen mengalami kemenangan. Nah, karena itu, teman-teman, Kristus telah memenangkan peperangan melawan setan. Ya, bukan kita yang menang, tapi Kristus yang memenangkan peperangan itu. Nah, Yesus telah lebih dahulu berperang bagi kita. Nah, karena itu, kita semua yang sekarang percaya kepada Yesus, dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus telah memenangkan peperangan itu di atas kayu salib. Ya, jadi hari ini orang Kristen ini adalah semua kamu yang percaya Yesus, Anda dan saya, adalah orang-orang yang menang, sudah memenangkan peperangan. Tapi pertempuran melawan setan masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Karena itu, pelajaran kedua, kalau kita teraniaya ya. Nah, pelajaran kedua, jika hari ini kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, makmur, baik-baik saja, dan buta terhadap pertempuran yang mendunia ini, kayak kita di Papua ini kan banyak dari antara kamu dan saya ini kan buta sebenarnya. Buta apa? Buta bahwa kita nih gereja ini sedang dalam masa-masa pertempuran melawan kuasa setan. Ya, tapi kita di Papua ini terlalu nyaman, nggak ada penganiayaan, nggak ada penderitaan, kita teman-teman kita di Korea Utara. Di Korea Utara itu nggak sembarangan bisa pakai internet. Kita nggak bisa ibadah pakai Zoom begini, nggak bisa, saudara ya. Karena di Korea Utara, gereja Tuhan teraniaya. Nah, kita yang makmur, kita yang baik-baik saja, kita seringkali buta bahwa kita sedang dalam suasana peperangan. Karena itu, marilah kita terlibat dalam pertempuran melawan kejahatan pada masa kini. Nah, bagaimana kita anak-anak muda bisa melawan kejahatan pada masa kini?
Bisa dimulai dari hal-hal sederhana sebetulnya, ya. Dari bagaimana kamu menggunakan waktumu, bagaimana kamu menggunakan waktumu baik-baik selagi masih SMA, ya. Selagi masih SMA dengan segala kemudahan fasilitas yang ada. Mumpung di Indonesia, ya, internet itu belum dibatasi. Mumpung di Indonesia, kamu masih bisa dengar-dengar khotbah, masih bisa dengar-dengar tayangan-tayangan yang bagus dari YouTube, belum dibatasi. Coba besok-besok Indonesia sudah dibatasi. Besok-besok pemerintah kita tidak lagi ramah terhadap kekristenan. Bagaimana nasib kalian? Nah, karena itu, bagaimana kita bertempur melawan kejahatan pada masa kita, mulai belajar dari hal yang sederhana. Pakai waktu baik-baik. Kalau sekolah, ya waktunya sekolah, belajar, waktunya belajar, jangan buang-buang waktu, mulai pikirkan apa yang menjadi keinginanmu, cita-citamu untuk masa depan, apa peran yang kamu bisa ambil untuk dunia ini. Nah, Pak Guru bangga ya, di antara kalian, di Kalang Kudus Jayapura, di SMA Kalang Kudus, Pak Guru tahu ada siswa-siswa yang sudah terlibat di dalam organisasi-organisasi yang sifatnya nasional. Pak Guru tahu sekali ya, ada yang sudah terlibat dalam organisasi-organisasi yang sifatnya nasional. Mengambil peran bersumbangsih di dalam memperbaiki keadaan negara ini atau masyarakat kita. Nah, itu Pak Guru bangga sekali. Tapi banyak juga di antara kalian, siswa-siswa, yang pikirannya tuh masih anak-anak sekali ya. Masih kanak-kanak sekali. Boro-boro mikirin yang nasional gitu ya. Pikirannya tuh masih main-main ya. Pikirannya tuh masih kayak anak kecil begitu loh ya, childish banget ya. Jadi nggak mikirin serius, minimal masa depanku gimana sih, itu aja nggak mikirin ya. Lihat nanti. Bahkan mungkin ada yang lebih kacau lagi, mungkin ada di antara kalian yang pikirannya tuh cuma seks ya, pacaran, ada juga mungkin kayak begitu ya. Nah, tapi ada di antara kalian yang bangga, yang membuat kami bangga juga ya, yang sudah pikirannya bagaimana ya berperan di tengah-tengah masyarakat. Ada juga, Pak Guru tahu sekali, ada di antara kalian yang sudah pikirannya sejauh itu ya. Bagaimana terlibat dengan organisasi-organisasi yang sifatnya nasional lewat internet, memanfaatkan media internet. Ada tuh di antara kalian. Nah, karena itu, hal-hal positif seperti itu yang perlu dikembangkan. Ya, berhenti terlalu banyak main-main. Main-main tuh ada waktunya. Tapi mulailah serius mikirin ke depan tuh mau jadi apa, ke depan tuh peran saya di mana. Jangan nanti udah kelas 3 SMA baru bingung mau kuliah jurusan apa ya. Bingung kalian. Ya, karena waktu kelas 1 nggak mikir serius jadi. Ya. Nah, itulah cara paling sederhana kalian bertempur melawan kejahatan pada masa kita dengan belajar rajin, mulai serius mikirin hidup, jangan cuma main-main terus. Ya, kasihan orang tua bayar sekolah mahal-mahal, di Kalang Kudus tuh mahal loh. Ya, kalian isinya cuma main-main. Nah, nanti kuliah nggak jelas juga, di kuliah ngapain. Nah, teman-teman, karena itu, itulah peran kalian. Pelajaran ketiga, yang terakhir, jika hari ini kita sebagai gereja sudah terlibat dalam pertempuran dan mengandalkan kekuatan sendiri, nih kalian sudah terlibat nih dalam pertempuran nih. Pertempuran melawan apapun ya, yang menjadi musuh-musuh rohani Anda. Ya. Tapi Anda mengandalkan kekuatan sendiri, berhenti. Ya. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, capek. Ya. Mari biarkan Allah bekerja melalui kita. Lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman. Ketika membaca firman, jadikan firman itu sarana untuk berdoa. Misalnya kamu membaca satu ayat ya, membaca satu ayat tentang bersukacitalah senantiasa. Langsung kamu berhenti sebentar, dan kemudian kamu doakan ayat itu, Tuhan, ajar aku bersukacita. Senantiasa dalam pertempuranku melawan musuh-musuh rohani. Terserah musuh-musuh rohaninya apa ya, bisa kemalasan, ya, bisa pergaulan yang buruk, bisa teman-teman yang kacau-kacau begitu ya, bisa juga mungkin rasa benci, rasa dendam, itu kan semua pertempuran rohani ya. Nah, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Nah, biasa cara mengandalkan kekuatan sendiri gimana sih? Biasa nih ya, anak zaman sekarang ya, ini udah generasi apa ya? Generasi milenial ya, udah lebih dari milenial malah ya. Nah, biasa ya, kalau kalian itu mengandalkan kekuatan sendiri itu contohnya begini, ada masalah nih, masalah sama teman kelas, masalah sama pacar, masalah sama siapa gitu ya. Bukannya berdoa, bukannya cari Tuhan, kayak Daud itu adalah a man of prayer. Nah, saya dapat dari saat teduh saya ya. Daud itu adalah a man of prayer, seseorang yang pendoa. Nah, ketika dia difitnah, dia berdoa. Ketika dia disakiti, dia berdoa. Nah, tapi anak zaman sekarang ya,
begitu disakiti, begitu difitnah, begitu digosipin. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Mencari dukungan dari teman-teman yang lain. Ikut menggosipin, ikut melakukan kejahatan yang sama, digosipin, balas menggosipin gitu kan. Itu namanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menyelesaikan masalah ya. Yang laki-laki langsung ngajak berantem, ayo kita berantem di luar. Wah, itu kan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kemudian kita juga misalnya ya, pasang-pasang status, menyerang-nyerang orang lewat status, begitu ya. Status Facebook, status WA, status Twitter, status Instagram, gitu ya. Kita menjelek-jelekkan orang lewat status medsos kita. Itu namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa kita nggak berdoa? Ada masalah, putus pacar, dikecewakan sama teman, bertengkar sama guru, ya. Kenapa kita nggak datang pada Tuhan, berdoa, berefleksi? Siapa tahu ada dari kita yang salah. Ya, kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau dia yang salah, ya kita doakan dia. Minta Tuhan sendiri yang menolong agar kita bisa berbaik kembali. Nah, kenapa kita nggak mengandalkan kekuatan Tuhan? Nah, teman-teman, jadi ini 3 pelajaran yang saya coba untuk pikirkan hal-hal yang paling praktis untuk jadi pelajaran buat kita hari ini. Ingat, Kristus telah memenangkan pertempuran ya. Kristus telah memenangkan pertempuran, sehingga kita ini sekarang statusnya adalah orang-orang yang menang. Kita itu seperti bangsa Israel, jadi Daud itu gambaran Kristus. Ya, Daud yang melawan Goliat, ya, Daud itu menggambarkan keturunan perempuan, menggambarkan Kristus. Ya, dan kita bangsa Israel ini seperti orang-orang Kristen pada umumnya. Ya, ketika Goliat itu kalah, orang Filistin kan lari ya. Nah, itu seperti kerajaan iblis yang kacau balau. Nah, karena Kristus telah menang, seperti Daud telah menang melawan Goliat. Nah, kita sekarang ini orang-orang Kristen, umat Allah itu seperti sedang melakukan pertempuran-pertempuran kecil ya, mengejar musuh kita, mengejar orang-orang Filistin dalam pengertian mengejar musuh-musuh rohani kita ya iblis dan setan dan sebagainya itu sebetulnya kita sudah menang begitu melawan kuasa-kuasa kejahatan itu. Kita hanya tinggal menghidupi kemenangan itu. Ya, kita tinggal kejar musuh, kita tinggal menjarah musuh begitu sebenarnya. Ya, karena Kristus sudah memenangkan pertandingan di atas kayu salib. Kristus sudah memenangkan peperangan di atas kayu salib seperti Daud telah menang melawan Goliat, ya. Jadi kita tinggal menjarah aja sebenarnya. Cuma mengapa banyak dari antara kita yang kalah? Karena apa? Karena kita tidak bersama Allah, ya. Karena kita hidup di luar Allah. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena bagi kita, peperangan itu di tangan kita. Padahal harusnya seperti Daud kita mengatakan, di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, saudara, ingat, bersama Allah, kita menang. Bersama Kristus yang telah menang, kita menghidupi kemenangan itu. Ya, mari kita berdoa, dan kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama renungkan. Biarlah seberapapun yang bisa adik-adik kami, anak-anak kami ini tangkap. Biarlah mereka terus diberkati, dibangun, dan dikuatkan untuk hidup sebagai anak-anak SMA yang berbeda, yang khas, yang distintif, yang sungguh-sungguh bagi dunia ini menjadi anak-anak SMA yang luar biasa, memancarkan Kristus dalam hidup mereka. Tidak percuma mereka ada di Kalang Kudus Jayapura, karena Tuhan yang izinkan mereka ada di sana dengan keterbatasan dan peran-peran yang bisa mereka kerjakan. Biarlah mereka serius dalam hidup ini, tidak terlalu banyak main-main, bermain pada waktunya saja, dan mereka lebih serius untuk menyiapkan masa depan, cita-cita mereka, dan mereka bisa lebih belajar membangun hidup mereka dengan lebih baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua menghidupi kemenangan Kristus itu dengan sungguh-sungguh, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.